Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Senin 15 Mei 2023 dalam pekan ke-6 Paskah tahun A. Bacaan dibawakan oleh Justina Kurniawati, Mazmur dilantunkan oleh Gregorius Jonathan, dan renungan ditulis oleh Frater Francesco Agnes Ranubaya. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Tinggi dan penuh kemuliaan, terangilah kegelapan hati kami. Berikanlah kami iman yang benar, harapan yang teguh dan kasih yang sempurna. Berikanlah kami hati yang peka dan budi yang cerah, agar kami dapat melaksanakan segala perintah-Mu yang kudus dalam melaksanakan amanat yang Kau titipkan bagi kehidupan kami, keluarga kami, dan semua orang yang ada dalam hidup kami. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul bab 16 ayat 11 sampai 15. Setelah Paulus mendapat pesan dari surga supaya menyeberang ke Makedonia, kami, Paulus dan Silas, bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake. Keesokan harinya, tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Pada hari Sabat, kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembayang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Salah seorang dari perempuan-perempuan itu bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira, seorang yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan Paulus. Sesudah dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, Lydia mengajak kami, katanya, "Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku." Ia mendesak sampai kami menerimanya. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Nyanyikanlah bagi Tuhan lagu yang baru. Pujilah Dia dalam jemaah orang-orang saleh. Biarlah Israel bersukacita atas Penciptanya. Biarlah Sion bersorak-sorak atas Raja mereka. Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Biarlah mereka memuji-muji nama-Nya dengan tarian. Biarlah mereka bermazmur kepada-Nya dengan rebana dan kecapi. Sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Ia
Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Biarlah orang-orang saleh beria-ria dalam kemuliaan. Biarlah mereka bersorak-sorai di atas tempat tidur. Biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka. Itulah semarak bagi orang-orang yang dikasihi Allah. Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Haleluya, 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 haleluya. Roh kebenaran akan bersaksi tentang aku, sabda Tuhan. Tetapi kamu juga harus bersaksi. Haleluya, 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 haleluya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-murid-Nya, "Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang Aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan Aku. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak Aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun Aku. Tetapi semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya, kamu ingat bahwa Aku telah mengatakannya kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Bersaksi melalui pewartaan. Renungan dibawakan oleh Frater Francesco Agnes Ranubaya. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini kita berada dalam oktav Paskah yang ke-6. Pada hari ini kita merenungkan bacaan dari Kisah Para Rasul yang menceritakan seorang perempuan bernama Lydia yang memperhatikan dengan sungguh apa yang dikatakan oleh Paulus, sehingga ia dan seisi rumahnya bersedia dibaptis. Keterbukaan hati Lydia menjadi salah satu contoh dari sekian banyak kisah orang percaya di dalam kitab suci. Karena keterbukaan Lydia terhadap karya Allah, sabda Tuhan meresap ke dalam hatinya, sehingga ia menjadi percaya. Di zaman ini tidak mudah bagi orang-orang untuk menerima sabda Tuhan dan kemudian menjadi percaya dalam sekejap. Apalagi era yang serba canggih ini mengubah pola pikir manusia
kepada rasionalisme, sehingga segala sesuatu dinilai secara logika. Saya mencoba mengaitkan sebuah kisah di mana Santo Agustinus sedang merenungkan misteri Tritunggal di tepi pantai. Ketika itu ia melihat seorang anak kecil mengisi air laut ke dalam sebuah lubang yang kecil. Santo Agustinus kemudian bertanya, bagaimana mungkin air laut yang begitu banyak dapat diisi ke dalam lubang sekecil itu? Lalu anak itu menjawab, bagaimana mungkin misteri Tritunggal yang sedemikian agung dapat masuk ke dalam otak Tuhan yang sedemikian kecil itu? Kita dapat merefleksikan bahwa soal iman tidak dapat serta-merta dituangkan secara gamblang ke dalam otak kita yang hanya sekian gram ini. Yang dibutuhkan adalah keterbukaan hati untuk menerima setiap rahmat yang sangat besar dari Allah, sehingga setiap dari kita bisa menimba berkat tak terbatas itu. Selain itu, di zaman ini tidaklah mudah untuk menerima serta mewartakan sabda Kristus di tengah-tengah dunia. Menurut sejarah, sejak masa gereja perdana, selalu ada penderitaan, pertumpahan darah dari pihak umat Kristiani. Setiap orang yang menyebut diri Kristen harus menderita, dikejar-kejar, dan dibunuh. Bergeser ribuan tahun kemudian di masa kita sering melihat pemberitaan di mana umat Kristiani di Indonesia masih belum mendapatkan haknya sebagai warga negara untuk memeluk agama yang jelas-jelas dilindungi oleh negara. Gereja-gereja sering menjadi sasaran bom oleh teroris-teroris, perusakan gereja, perusakan patung, dan makam-makam Katolik, dan lain sebagainya. Ini adalah realita yang begitu miris yang terjadi di negara kita, Indonesia. Meskipun demikian, dalam Injil dikatakan bahwa kita jangan menjadi kecewa dan menolak Kristus, sebab Roh Penghibur telah diutus oleh Bapa untuk bersaksi tentang Kristus, meskipun kita harus mengalami penganiayaan, penderitaan, dan bahkan harus membayar dengan nyawa. Namun pada akhirnya, Kristus yang kita wartakan akan menepati janjinya dengan memberikan hidup yang kekal bersama Allah. Mewartakan Kristus zaman ini tidak harus berkuar-kuar bahwa kita adalah pengikut Kristus. Dengan melakukan perbuatan kasih, ramah kepada sesama, murah hati, tidak meninggikan diri, tidak mudah marah, selalu merangkul semua orang sebagai saudara, dan lain sebagainya. Hal-hal kecil tersebut merupakan perwujudan kasih Kristus yang boleh kita nyatakan dalam hidup sehari-hari, dimanapun kita berada. Mari kita resapkan ke dalam hati kita dengan merefleksikan dengan sungguh, apakah kita selama ini merasa bimbang dan ragu untuk mewartakan Kristus di tengah dunia? Ataukah kita telah mantap dan serius untuk mewartakan Kristus melalui hal-hal sederhana dalam hidup sehari-hari? Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas berkat dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Ajarilah kami selalu mampu mensyukuri anugerah yang Engkau berikan, terutama keterbukaan hati, yang tentu saja adalah rahmat dan belas kasih yang Engkau berikan dalam hidup kami. Ampunilah kami apabila kami menyakiti sesama kami, dan doronglah kami agar kami mampu bersaksi tentang Engkau dalam perbuatan-perbuatan kami sehari-hari. Di-Kau kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.